Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Ayu di pelajaran matematika wajib. Nah, untuk video kali ini, Bu Ayu akan membahas materi tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Sebelum kita masuk ke materi, kalian bisa baca kompetensi dasar untuk materi kali ini. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya seperti ini. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya ada dua. Yang pertama, menentukan perbandingan trigonometri pada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian, menerapkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di mana kemarin perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama ada sin. Sin itu adalah depan per miring, kemudian cos itu sami. Sin demi depan per miring, cos sami samping per miring, tan desa depan per samping, kosekan kebalikan dari sin. Ini kosekan kebalikan dari sin demi maka kosekan miring per depan. Sekan kebalikan dari cos, dia miring per samping. Kotan kebalikan dari tan, dia samping per depan. Nah, jika kita menggunakan sudutnya adalah sudut di sini adalah sudut alfa, maka sisi depan sudut alfa adalah di sini. Kemudian, sisi miring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya ada di sini, maka depannya adalah di sini. Ini adalah sisi miring. Kemudian, ini adalah sisi samping. Sehingga sin alfa sisi depan per sisi miring, sin demi, berarti ini BC per miringnya adalah AC. Kemudian cos alfa itu samping per miring, cos sami, berarti AB per AC. Kemudian tan alfa itu adalah depan per samping, desa, berarti sisi depannya adalah BC, kemudian sisi sampingnya adalah AB. Kemudian sin, setelah sin, cos, tan berarti kebalikan dari sin. Kosekan alfa kebalikan dari sin, miring per depan, miringnya adalah AC, depannya adalah BC. Ini. Kemudian sekan kebalikan dari cos, miring per samping, miringnya adalah AC, sampingnya adalah AB. Kalian bisa lihat ini, cosnya AB per AC, maka sekannya AC per AB. Kemudian kotan alfa itu adalah samping per depan, sampingnya AB, depannya adalah BC. Ini jika yang kita gunakan adalah sudut alfa. Nah, jika yang diminta adalah sudut gamma, misal gammanya ada di sudut C sini, ini adalah sudut gamma, maka sisi depannya bukan di sini, sisi sampingnya bukan di sini, sisi depannya ada di sini karena sudut yang kita gunakan adalah sudut ini. Kemudian sisi sampingnya berarti yang di sini, sedangkan sisi miringnya dia tetap di sini karena siku-sikunya tetap di sini. Nah, sehingga jika diminta sin sudut gamma, maka sisi depannya adalah AB per sisi miringnya adalah AC. Jadi sin alfa dengan sin gamma berbeda karena letak depan dan sisi sampingnya berbeda. Selanjutnya bisa kalian cari sendiri. Kemudian
Kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut istimewa. Untuk perbandingan trigonometri sudut istimewa, sudutnya di sini ada 5. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk 0 derajat, nilai sinnya adalah 0. Kemudian 30 derajat, sinnya 1/2, 45 derajat 1/2 akar 2, 60 derajat 1/2 akar 3, 90 derajat dia 1. Kemudian untuk cos 0 derajat 1, 30 derajat 1/2 akar 3, 45 derajat 1/2 akar 2, 60 derajat 1/2, 90 derajat 0. Kemudian untuk tan 0 derajat itu 0, 30 derajat 1/3 akar 3, 45 derajat 1, 60 derajat akar 3, 90 derajat tidak terdefinisi. Sedangkan untuk sekannya dia mulai dari 1, kemudian 2/3 akar 3, akar 2, 2 tidak terdefinisi. Sedangkan untuk kosekan 0 derajat tidak terdefinisi. Kemudian selanjutnya 2, akar 2, 2/3 akar 3, 1. Kemudian kotangan tidak terdefinisi, akar 3, 1, 1/3 akar 3, dan 0. Nah, kalian perhatikan untuk cos, sin dan cos. Sin itu dia dimulai dari 0, kemudian 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Sedangkan cos kebalikannya, dia mulai dari 1, kemudian 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan 0. Jadi diingat-ingat, untuk sin dia mulai dari 0 ke 1, untuk cos dia mulai dari 1 ke 1 ke 0. Kemudian untuk tan ini sebenarnya bisa dicari dengan menggunakan rumus sin per cos. Jadi jika kalian lupa dengan ini, kalian bisa ingat sin dan cosnya. Jadi tan itu sin per cos. Contohnya untuk 0 derajat, maka sinnya 0, cosnya 1, jadi 0 dibagi 1 hasilnya 0. Sedangkan untuk 45 derajat misalnya, berarti sinnya 1/2 akar 2, cosnya juga 1/2 akar 2, sehingga diperoleh hasilnya 1. Yang lainnya juga sama. Kemudian untuk sekan dengan kosekan, dia juga berkebalikan. Sekan dimulai dari 1, kemudian 2/3 akar 3, akar 2, 2 tidak terdefinisi. Sedangkan kosekan dia mulai dari tidak terdefinisi, 2 akar 2, 2/3 akar 3, kemudian 1. Sedangkan kotangan itu bisa diperoleh dari 1 per tan atau diperoleh dari cos per sin. Jadi kalau tan itu sin per cos, kalau kotan itu cos per sin, atau bisa diperoleh juga dari 1 per tan jika kita ingat nilai tannya. Sedangkan sekan itu diperoleh dari 1 per cos, kosekan itu dari 1 per sin. Selanjutnya kita ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, di sini diberikan suatu segitiga ABC siku-siku di B jika BC-nya 24 cm, kemudian sudut A 60 derajat, hitunglah panjang AC dan AB, kemudian sin sudut C. Pertama, kita buat segitiganya. Segitiga siku-siku di mana siku-sikunya adalah di B. Berarti di sini B, di sini misal A, di sini adalah C. Kemudian sudut A itu 60 derajat. Kemudian BC 24 cm. Nah, dari sini karena kita menggunakan diketahui di sini sudut 60 derajat, maka kita buat di sini. Kita cari sisi depan samping miringnya dari sudut 60 derajat. Karena 60 derajat ada di sini, maka sisi depannya ada di sini. Ini adalah sisi depan. Kemudian siku-siku ada di sini, maka sisi miringnya ada di sini. Kemudian ini adalah sisi samping. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa sisi depan itu adalah BC dengan panjang 24 cm.
Kemudian sisi samping itu adalah AB. Panjangnya belum diketahui. Kemudian sisi miring itu adalah sisi miringnya adalah AC. Ini juga belum diketahui. Nah, pertama kita misal mencari AC. Untuk sisi AC, maka kita menggunakan sisi miring. Kemudian yang diketahui itu adalah BC. BC ini adalah sisi depan. Perbandingan trigonometri yang berhubungan dengan miring dan depan itu adalah sin atau kosekan. Kita gunakan saja yang sin. Maka kita gunakan sin alfa sama dengan depan per miring. Alfanya adalah 60 derajat. Maka di sini sin 60 derajat sama dengan sisi depannya adalah 24 cm atau BC. Di sini sisi depannya adalah BC, kemudian sisi miringnya adalah AC. Sin 60 derajat 1/2/3. Kemudian BC-nya 24. Kemudian AC-nya itu belum diketahui. Dari sini kita bisa lihat 1/2/3 ini bisa ditulis juga menjadi 1 dikali akar 3 3/2, sehingga ini bisa ditulis akar 3/2 sama dengan 24/AC. Kalikan silang, ini kalikan ini, yang ini kalikan ini, sehingga jadinya AC dikali akar 3 sama dengan 24 dikali 2, sehingga AC sama dengan 24 kali 2 per akar 3. Nah, kalian perhatikan, jika dia dibagi dengan akar, maka kalian harus kalikan dia dengan akar yang sama, sehingga dikali akar 3 per akar 3, sehingga AC sama dengan 24 kali 2 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu 3, sehingga diperoleh 24 bagi 3, hasilnya adalah 8. 8 kali 2 hasilnya adalah 16, sehingga hasilnya adalah 16 akar 3 cm. Ini untuk yang AC. Kemudian yang kedua adalah AB. AB itu adalah sisi samping. Kemudian yang kita tahu adalah BC. BC sisi depan. Kemudian samping dan depan, berarti kita bisa menggunakan tan. Tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping, sehingga tan alfanya adalah 60 derajat. Maka tan 60 derajat di sini sisi depannya AB. Kemudian sisi sampingnya itu adalah sisi depannya itu adalah BC. Sisi depannya itu adalah BC. Kemudian sisi sampingnya itu adalah AB. Kemudian tan 60 derajat itu adalah akar 3 sama dengan BC-nya 24, AB-nya belum diketahui. Akar 3 itu bisa juga kita tulis akar 3 per 1, karena akar 3 dibagi 1 hasilnya tetap akar 3.
sehingga ini bisa ditulis akar 3 per 1. Kalikan silang, ini kali ini, AB kali akar 3 sama dengan 24 kali 1, 24, sehingga AB sama dengan 24 dibagi akar 3. Karena dia dibagi dengan akar, maka kalikan dengan akar yang sama per akar 3. Sehingga hasilnya AB sama dengan 24 dikali akar 3 per akar 3 kali akar 3, akar 9. Nih ya, akar 3 kali akar 3, ini hasilnya akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3, sehingga di sini hasilnya 3. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8, sehingga hasil akhirnya AB adalah 8 akar 3 cm. Kemudian terakhir yang diminta adalah sin sudut C. Sin sudut C berarti sisi depan per sisi miring. Nah, kalian bisa lihat di sini. Untuk yang ini, sisi segitiganya sama. Di sini sudut B, di sini A, di sini C. Yang berbeda tadi yang kita gunakan adalah yang ini, sudut A. Sekarang yang diminta adalah sudut C, berarti di sini. Berarti sisi depannya adalah ini. Kemudian sisi miringnya di sini. Sisi sampingnya ada di sini. Sehingga sin sudut C itu depan per miring. Berarti sisi depannya adalah AB. Kemudian sisi miringnya adalah AC. Sehingga AB-nya tadi kita sudah ketahui di sini 8 akar 3. Kemudian AC-nya kita sudah ketahui di sini 16 akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 1. Kemudian 8 dengan 16 sama-sama kita bagi 8. Yang atas hasilnya 1, yang bawah hasilnya 2. Sehingga 1 dikali 1, 1. 2 dikali 1, ini akar 3 dibagi akar 3, ini 1, ini juga 1. 2 kali 1, 2. Sehingga sin sudut C hasilnya adalah 1 per 2. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, hitunglah nilai dari sin 60 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali cos 60 derajat. Sin 60 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali cos 60 derajat. Sin 60 derajat 1 per 2 akar 3 dikali cos 30 derajat itu juga 1 per 2 akar 3. Ingat, untuk sin dia mulai dari 0, 1 per 2, 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 3, 1. Kemudian untuk cos dia mulai dari 1, 1 per 2 akar 3, 1 per 2 akar 2, kemudian 1 per 2, terakhir 0. Ini untuk 0 derajat, 30 derajat, ini 45 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat. Kemudian di sini
Kemudian di sini kalian bisa lihat bahwa ditambah sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 dikali cos 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Sehingga maaf, ini bukan 1/2 akar 3 tapi 1/2. Sehingga hasil kalinya yang pertama 1/2 dikali 1/2, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, akar 3 kali akar 3 itu akar 9, ditambah 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, akar 2 nya tetap. Kemudian 1/4 akar 9 itu 3 ditambah 1/4 akar 2. Nah, ini bisa kita tulis 1/4-nya dikeluarkan, kemudian di sini 3 ditambah akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/4 dikali 3 tambah akar 2. Kenapa ini tidak kita jumlahkan? Karena dia di sini ini bilangan bulat sedangkan ini bilangan akar. Maka tidak bisa kita jumlahkan. Bisa jika menggunakan kalkulator. Ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya, untuk latihan soalnya, kalian bisa mencoba mengerjakan ini. Silahkan pilih salah satu. Kemudian, jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan di grup. Demikian untuk materi pada video kali ini. Silahkan kalian coba. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.